Oke, selamat ketemu kembali teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai skala pengukuran, di mana pengukuran itu dapat diberikan sebagai suatu proses sistemik dalam menilai dan membedakan suatu objek yang diukur. Pengukuran tersebut diatur menurut kaidah-kaidah tertentu, di mana kaidah-kaidah itu berbeda atau kaidah-kaidah yang berbeda menghendaki skala serta pengukuran yang berbeda pula. Di dalam mengolah dan menganalisa data, kita sangat berkepentingan dengan sifat dasar dari skala pengukuran yang digunakan. Operasi-operasi matematik serta pilihan-pilihan peralatan statistik yang digunakan dalam pengolahan data pada dasarnya memiliki persyaratan tertentu dalam hal skala pengukuran datanya. Ketidaksesuaian antara skala pengukuran dengan operasi matematik atau peralatan statistiknya itu akan menghasilkan suatu kesimpulan yang bias dan mungkin tidak tepat atau bahkan tidak relevan ya. Sebelum membahas mengenai skala pengukuran, kita review sebentar mengenai variabel. Jadi masih ingat apa itu variabel? Variabel adalah suatu atribut atau nilai atau sifat dari objek penelitian, baik itu individu atau suatu kegiatan yang memiliki variasi tertentu antara satu objek dengan objek lainnya. Intinya adalah variabel adalah apa yang akan diukur. Ya. Nah, sekarang skala pengukuran. Nah, skala pengukuran itu adalah seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantifikasi data dari pengukuran suatu variabel. Di dalam analisis statistik, perbedaan jenis data sangat berpengaruh terhadap pemilihan model atau alat uji statistik. Tidak sembarang skala pengukuran dibuat terhadap suatu jenis data ya, untuk suatu uji tertentu. Untuk itu, skala pengukuran data atau variabel sangat menentukan di dalam penentuan uji statistiknya. Jadi intinya adalah bahwa skala pengukuran itu adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam suatu alat ukur. Dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan itu akan menghasilkan suatu kuantifikasi data atau data yang dihasilkan itu adalah data-data kuantitatif. Setelah proses pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif yang biasanya yang memang berupa angka-angka, jadi data kuantitatif masih ingat, data kuantitatif adalah data yang karakternya atau sifatnya adalah berupa angka-angka yang bisa diolah menggunakan operasi matematik atau statistik. Ya. Setelah proses pengukuran menghasilkan data kuantitatif ini, kemudian baru ditentukan analisis statistik yang cocok untuk digunakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai skala pengukuran yang terdiri dari 4 macam skala. Yang pertama adalah skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang pertama adalah skala nominal. Skala ini adalah skala pengukuran yang paling sederhana. Skala nominal itu adalah skala yang memungkinkan peneliti mengelompokkan objek, individual, atau kelompok ke dalam kategori tertentu dan disimbolkan dengan label atau kode tertentu. Bisa juga menggunakan angka. Tetapi angka yang diberikan kepada objek itu hanya mempunyai arti sebagai label saja, tidak menunjukkan tingkatan. Skala nominal ini bersifat mutually eksklusif, artinya bahwa setiap objek itu hanya memiliki satu kategori saja. Contoh skala nominal, yang pertama misalnya adalah yang sering kita pakai, yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, hasil pengukuran tidak memiliki tingkatan tertentu, artinya bahwa laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan atau sebaliknya. Di dalam sebuah penelitian biasanya laki-laki dan perempuan itu disimbolkan dengan suatu angka. Misalnya angka 0 untuk perempuan, angka 1 untuk laki-laki. Nah, angka-angka ini hanya bersifat label untuk membedakan saja. Tidak berarti bahwa 1, yaitu laki-laki tadi, lebih tinggi atau menunjukkan lebih tinggi dari 0 atau sebaliknya. Jadi sekali lagi,
angka-angka yang dipakai itu bukan menunjukkan tingkatan, tetapi hanya menjadi label saja. Contoh yang lain misalnya, kota, nama kota lahir misalnya. Ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Surakarta, dan yang lainnya. Kalau misalnya kota-kota itu diberikan suatu label angka, maka angka-angka yang dipakai ini adalah angka untuk menunjukkan pembeda saja, bukan menunjukkan tingkatan. Misalnya, Jakarta diberikan label 1, kemudian Surakarta diberikan label 5, itu bukan berarti Jakarta lebih tinggi tingkatannya dari 5 atau dari Surakarta, atau sebaliknya ya. Contoh yang ketiga misalnya adalah tentang menjelaskan tentang agama. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik misalnya. Misalnya Islam diberikan label 1, Kristen 2, Hindu 3, Buddha 4, Katolik 5. Maka angka-angka itu tidak menunjukkan tingkatan dari agama tersebut. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala ini adalah skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat atau tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan tidak harus sama. Skala ini tidak hanya menunjukkan kategori saja, tetapi juga menunjukkan peringkat. Di dalam skala ordinal, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya, dari tingkat terendah ke tingkat yang tertinggi, atau sebaliknya. Contoh skala ordinal. Contoh yang pertama misalnya variabel sikap seseorang terhadap suatu pernyataan. Sikap tersebut bisa berupa sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Pada variabel sikap ini, dari sangat setuju ke sangat tidak setuju menunjukkan kategori dan memiliki tingkatan. Di dalam sebuah penelitian, kategori tersebut biasanya disimbolkan dengan angka. Misalnya angka 5 untuk sangat setuju, angka 4 untuk setuju, angka 3 untuk biasa saja, angka 2 untuk tidak setuju, angka 1 sangat tidak setuju. Nah, ini dari sangat setuju ke sangat tidak setuju itu tingkatannya berbeda, atau sebaliknya dari sangat tidak setuju ke sangat setuju itu juga tingkatannya berbeda. Contoh yang kedua misalnya adalah variabel nilai huruf mutu pada suatu nilai mata kuliah. Ada nilai A, B, C, D, dan E. Di mana A interval nilainya misalnya adalah lebih besar daripada 85, itu nilainya A, kemudian antara 75 sampai 85 itu nilainya B, 60 sampai 75 atau kurang dari 75 itu adalah C, 50 sampai kurang dari 60 itu adalah D, dan yang terakhir E misalnya itu adalah nilai kurang dari 50. Pada nilai ini menunjukkan tingkatan bahwa nilai A itu lebih besar atau lebih baik dari B dan seterusnya. Jadi tetapi ciri khusus dari skala ordinal di sini, interval di setiap tingkatannya itu tidak sama. Kita lihat misalnya E itu intervalnya dari 0 sampai katakanlah sampai 50 ya, itu intervalnya 50. Tetapi D itu 50 sampai 60, itu intervalnya hanya 10. Sedangkan C 60 sampai 75 itu intervalnya 15. Kemudian B 75 sampai 85 itu intervalnya 10, kemudian 85 sampai nilai 100 misalnya itu intervalnya 15. Jadi pada skala ordinal, interval setiap tingkatan itu tidak sama. Yang ketiga adalah skala interval. Skala interval adalah suatu skala pemberian angka pada klasifikasi atau kategori dari objek yang mempunyai sifat ukuran ordinal, ditambah satu sifat lain yaitu jarak atau interval yang sama, dan merupakan ciri dari objek yang diukur. Sehingga jarak atau intervalnya itu dapat dibandingkan. Kalau skala ordinal tadi dia intervalnya tidak sama, tapi pada skala interval ini jarak di setiap tingkatannya itu mempunyai interval atau jarak yang sama. Skala interval biasa juga dikatakan sebagai tingkatan skala. Ini berada di atas skala ordinal dan nominal. Skala ini tidak mempunyai nilai nol mutlak. Jadi skala interval itu kalau toh dia mempunyai 0 maka dia tidak bersifat absolut. Sehingga
tidak dapat diinterpretasikan secara penuh besarnya skor dari rasio tertentu. Ciri-ciri skala interval yang pertama adalah kategori datanya memiliki sifat yang saling memisah atau mutually exclusive. Kemudian kategori datanya memiliki aturan yang logis, kategori datanya ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Artinya kalau misalnya ada 4 karakter, maka di situ bisa dibedakan menjadi 4 skala. Kemudian perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Angka 0 itu hanya menggambarkan satu titik dalam suatu skala, artinya dia tidak memiliki nilai 0 yang bersifat absolut. Contoh skala interval yang pertama misalnya suhu. Misalkan suatu ruangan memiliki suhu 0 derajat Celcius. Ini bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak ada suhunya. Angka 0 itu bukan berarti kosong. Angka 0 derajat di sini merupakan suhu. Hal ini dikarenakan pada skala interval 0 itu bukanlah nilai yang mutlak atau bukan berarti kosong. Contoh yang kedua misalnya waktu, jam. Pada saat jam 00 bukan berarti waktunya kosong atau tidak ada nilainya. Karena jam 00 sendiri itu masih menunjukkan waktu di mana jam 00 itu sama dengan jam 12 malam. Kemudian yang selanjutnya adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan yang paling tinggi dan paling lengkap dibandingkan skala-skala lainnya. Jarak atau interval antar tingkatan itu sudah jelas. Dia memiliki nilai 0 yang mutlak. Nilai 0 mutlak berarti nilai 0 itu berarti menyatakan kosong atau nihil atau tidak ada. Jadi nilai 0-nya betul-betul menyatakan tidak ada atau kosong atau nihil. Contoh skala rasio. Contoh yang pertama misalnya tentang tinggi badan. Misalkan tinggi badan Agus adalah 180 cm, sedangkan tinggi badan Budi adalah 60 cm. Pada situasi ini dapat dikatakan bahwa jarak tinggi badan Budi dengan Agus adalah 120 cm. Bisa juga dikatakan bahwa tinggi badan Agus itu 3 kali tinggi badan Budi. Contoh yang kedua misalnya adalah nilai ujian. Misalkan nilai ujian matematika Tono adalah 50, sedangkan nilai ujian Tony itu adalah 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Tony adalah 2 kali nilai Tono. Oke, ringkasan skala pengukuran yang tadi kita bahas kita bisa perlihatkan dari tabel berikut ini ya. Silahkan dicermati, di situ ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio, juga ada definisinya, kemudian juga ada levelnya, kemudian operasi-operasi yang bisa dilakukan pada setiap skala, dan juga beberapa contoh dari setiap skalanya. Untuk lebih mudahnya, apabila kita mendapatkan suatu data bahwa angka-angkanya yang dipakai itu merupakan skala apa, kita bisa gunakan suatu model pertanyaan berikut ini. Kita lihat apakah data tersebut bisa diurutkan. Kalau data tersebut tidak bisa diurutkan, berarti data tersebut adalah nominal. Tetapi kalau bisa, kita tanya lagi, apakah jarak antar datanya sama? Kalau jarak antar datanya tidak sama, berarti datanya adalah data ordinal atau data yang menggunakan skala ordinal. Kemudian kalau jaraknya sama, apakah mempunyai nilai 0 yang bersifat mutlak atau absolut? Kalau nilainya tidak mutlak atau tidak absolut, artinya nilai 0-nya bukan berarti kosong, maka itu skala interval. Nah, tetapi kalau dia mempunyai nilai 0 dan nilai 0 itu berarti kosong atau nihil, maka data itu menggunakan skala rasio.
Oke, demikian teman-teman. Nah, kita akan lanjutkan untuk materi yang lainnya nanti ya.